Selamat pagi teman-teman, ini dia Honda CBR 600 RR. Mengejutkan memang tiba-tiba PT Astra Honda Motor meluncurkan CBR 600 RR. Ini motor punya sejarah panjang, namun entah ternyata baru kali ini AHM meluncurkan memasarkannya di Indonesia. Harganya cukup fantastis, 550 juta on the road Jakarta. Ini lebih mahal dari Superbike 1000cc Kawasaki ZX-10R yang mana hanya dijual 492 juta on the road Jakarta. Nah, kalau menengok sedikit ke Jepang, ini di sana sebenarnya harganya hanya sekitar 1,6 juta yen atau kalau dirupiahkan sekitar 213 juta rupiah. Namun nyampe sini ya berkali lipat karena seperti kita tahu, pajak barang mewahnya saja 125% untuk motor di atas 500 cc. Apalagi belum ditambah biaya kirim, keuntungan dan sebagainya, maka jadilah harganya mencapai 550 juta rupiah. Fantastis. Nah, sebelum kita mendetailkan CBR 600 RR model 2021 ini, saya ingin sedikit kilas balik tentang 600 RR. Ini motor sebenarnya awal munculnya tahun 2003 silam. Modelnya, bentuk fisiknya ya, itu mirip banget dengan Honda RC211V yang di MotoGP yang mesinnya 990 cc, fairingnya identik banget. Lalu di kala itu sudah pakai trademarknya, knalpotnya undertail, mesinnya tentu saja 599 cc 4 silinder garis DWC 16 katup berpendingin cairan dengan transmisi 6 percepatan. Nah, model itu beredar sampai 2006. Lalu di 2007 terjadi perubahan model yang drastis, yang modelnya udah lebih ramping, lebih tajam-tajam, terus peleknya paling tiga yang khas, knalpot undertailnya tetap khas, namun ada perubahan di bagian fairing. Dia sudah pakai ram air duct yang di tengah, yang diapit oleh 2 buah lampu, dan model itu termasuk salah satu yang bisa dibilang legendaris dan umurnya lumayan panjang karena dari 2007 sampai 2012. Model itu banyak juga beredar di Indonesia, masuk lewat importir umum. Lalu model 600 RR itu berubah di tahun 2013 sampai 2017. Itu modelnya paling khas itu lampu depannya jadi lebih tembem ya. Walaupun tetap mengapit ram air duct, namun lampunya terlihat lebih tebal, fairingnya juga sedikit menggendut dikit ya. Terus yang khas juga adalah peleknya ala-ala Marquez ini ya. Palangnya banyak bercabang, lalu suspensinya sudah pakai yang big piston. Kemudian kalau mesin masih tetap seperti seri sebelumnya, termasuk juga ciri khasnya knalpotnya undertail. Itu model yang beredar dari 2013 sampai 2017, walaupun dijual sampai sekitar tahun 2019. Nah, model itu secara tiba-tiba oleh Honda ternyata dihentikan. Salah satunya karena susah untuk memenuhi standar emisi dan standar kebisingan di Eropa sana. Makanya di akhir 2019 muncul kabar CBR 600 RR usai atau tamat riwayatnya. Maka dari itu juga penggunaan dari mesin CBR 600 RR ini di Moto2 digantikan oleh Triumph ya di 2019 yang lalu. Nah, mengejutkannya di tahun 2020 yang lalu, Honda Jepang tiba-tiba mengumumkan membangkitkan kembali CBR 600 RR. Maka jadilah ini dia nih, CBR 600 RR model 2021. Secara tampilan tentu saja mengalami perubahan terutama di area depan, sedang yang tengah ke belakang khas banget, bisa dibilang identik lah ya. Sementara yang mengalami perubahan besar adalah di bagian fitur terutama sistem elektroniknya. Apa saja? Yuk langsung kita detailin. Nah, sebelum kita membahas soal fiturnya yang bejibun yang baru, kita lihat dulu detail perubahannya. Ini tampak jelas dari depan. Ini sisi mukanya berubah banget, terutama karena penggunaan lampunya kini menyipit ya dibanding yang sebelumnya, yang tembem yang agak kayak pipi gemuk gitu. Ini jadi mata menyipit, namun tetap mengapit sebuah ram air duct di tengah-tengahnya. Dan ini lampunya berisi LED proyektor. Untuk yang lampu dekatnya pakai daya 11 watt kali 2, sementara yang lampu jauhnya 25 watt kali 2. Cek lampunya ya, nih lampu yang dekatnya yang di pinggir, kemudian lampu jauhnya yang ada di tengah. Nah, dan nyala kedua-duanya saat lampu jauh dinyalakan.
Kemudian yang tampak jelas berubah tentu saja lampu sennya nih. Lampu sennya berubah jadi di atas. Ini bentuknya mengingatkan pada lampu sennya Honda ADV 150, mirip banget. Kalau yang lama nih ya, yang lama itu lampu sennya ada di bawah sini, di sini ya, di fairingnya. Nah kita lihat dulu nyala lampu sennya ya. Ini pastinya bakalan mirip banget punyanya ADV nih. Tuh LED dengan satu titik. Nah, nyalanya tentu saja terang. Kemudian yang baru dan berubah juga adalah di sini kini ada winglet nih. Ini terinspirasi dari MotoGP tentu saja ya, dari RC213V tunggangan Marc Marquez. Ya walaupun secara bentuknya sih beda banget ya. Karena yang regulasi sekarang kan tidak boleh ada yang menonjol begini, harus bagian dari fairing. Nah oke, kalau dari area depan sini tampak jelas suspensi depannya pakai Showa upside down. Ini tipenya big piston tentu saja. Diameter asnya 41 mili. Lalu untuk rem dia pakai Tokicho 4 piston per sisi kalipernya, lalu disc brake-nya pakai double 310 mili diameternya. Remnya tuh saja ada ABS-nya dan juga ada fitur ESS atau Emergency Stop Signal, yang mana kayak lampu hazard mengedip cepat saat kita ngerem mendadak. Kalau kita lihat secara total ini bodinya, ini tampak jelas ini pakai warna kebanggaannya Honda di dunia balap, tricolor RBB atau red white blue ya, khas banget tricolor. Ini lampu ini juga ada di model CBR lainnya, ini samping saya tuh. Nah ini khusus yang 150R dan 250R nanti akan didetailin oleh Faris di video yang lain ya, tonton juga nanti. Dan di sana di ujung tentu saja ada yang CBR 1000 RRRR, itu sudah 2 kali saya kupas, videonya bisa ditonton, ini linknya di atas ya. Oke, lalu kita balik lagi ke 600R 2021 ini. Kalau lihat tampilannya nggak hanya khas tricolor, namun juga sekarang kesannya garang banget karena juga dikombinasi dengan warna hitam. Warna hitamnya hitam matte, jadi kesan garangnya dapat banget tuh, lihat. Di bagian sini ada hitam, di atas tangki hitam, fairing sisi sini ini sedikit ini menutupi rangka ya. Ini rangkanya juga hitam, lengan ain pun hitam, bahkan peleknya pun hitam. Nah kalau ngomongin pelek, ini masih kayak model yang 2013-2017 ya, yang model palang banyak ala-ala Mercedes ini. Kemudian kalau tadi suspensi depannya pakai upside down Showa big piston dengan setelannya preload, ribbon. Belakang pun demikian lengkap, dan ini tetap seperti versi yang sebelumnya pakai konstruksi unit rolling, yang mana khasnya adalah dudukan di atasnya, dudukan suspensi belakangnya itu juga nempel di lengan ayun, jadi bukan di rangka. Ini masih salah satu yang diturunkan dari Honda RC211V, yang mana ternyata kalau yang di CBR 1000 RRR sekarang udah dilepas nih konstruksi ini. Di yang 1000 balik ke rolling biasa, bukan unit rolling. Oke, kalau lihat ukuran ban ini belakang pakai 180/55, kalau yang depan tadi 120/70 ring 17 tentu saja. Nah geser ke belakang, ini knalpot khasnya CBR 600RR, ada di pantat ya, undertail. Ini pipanya dari kepala silinder turun ke bawah menyatu, lalu lewat sisi kanan lengan ayun naik dan berujung di sini nih. Nah ini ujungnya ternyata nggak terlalu mulus nih, padahal made in Japan nih, jarang-jarang nih begini nih, ada sedikit koplek apa ya, kurang rapi lah nih. Mesti dikenteng dikit ya. Kemudian kita lanjut bahas mesin dan fitur elektroniknya nih. Nah ini secara basic mesin tetap kayak CBR 600RR yang sebelumnya, 4 silinder segaris tadi. Konstruksinya pun sama, terus keluaran tenaga maksimalnya 119,3 dk atau 121 PS di 14.000 rpm. Torsinya 64 Nm di 11.500 rpm. Nah yang beda adalah sekarang ini sudah mengaplikasi throttle by wire, jadi gasnya tidak pakai yang mekanis, namun sudah pakai yang elektronik kayak CBR 250RR atau CBR 1000 RRR. Nah, dengan adanya throttle by wire tadi, makanya sekarang sudah ada riding mode, bahkan sudah ada wheel control, ada juga engine brake control, ada juga tuh saja traction control yang di Honda namanya HSTC. Dan kinerja berbagai fitur tadi itu saja kerjasama dengan IMU atau Inertia Measuring Unit ya. Itu teknologi yang sudah biasa dan ada di big bike masa kini, baik yang 600 maupun yang 1000 cc. Karena dengan adanya IMU tadi, gerakan motor baik
depan, belakang, kanan, kiri akan selalu dibaca. Makanya ada tadi fitur kayak wheel control karena dibaca naik atau enggak naik roda depannya, juga traction control, bahkan juga termasuk tadi wheel control ya. Oke, kita detailin sini fitur-fiturnya, bisa dilihat di area panel meternya yang sudah full digital. Sebelum saya detailin apa saja yang ada di dalam panel instrumen digitalnya, kita lihat dulu detail di stangnya nih. Ini sisi kanan tadi tempat throttle by wire-nya. Lalu ini cuma ada tombol starter persis banget CBR 250RR. Lalu kontaknya masih konvensional, namun ada pengaman HIS-nya Honda Immobilizer Security System ya. Jadi dijamin walaupun kontaknya dijebol, dia tetap tidak bisa menyala mesinnya. Lalu geser ke kiri, ini banyak banget tombol. Tentu saja di depan ada lap. Ini buat ngatur lap time di speedo, lalu ini ada hazard, ini tombol select untuk atas bawah, ini tombol mode, ini lampu jauh dekat dan passing, ada klakson dan ada sen. Nah ini setelannya di atas ada tension atau rebound dan compression. Lalu kalau untuk preload ada di bawah, ada tertulis high atau low. Dan karena ini bukan spirit function fork, jadi kanan kiri ternyata harus sama ya. Jangan lupa nyetelnya harus sama. Lalu di belakang sini nih, ini di belakang segitiga atas, ini nempelnya di sini, ngumpet di dalam ya. Ini ada Honda Electronic Steering Damper. Nah ini ada 3 setelan, soft, medium, dan hard. Nah sekarang kita masuk ke bagian panel instrumennya nih. Ini tampak jelas berbagai fitur baru yang ada di CBR 600RR ini. CBR 600RR aja ya. Oke, kita detailin dulu aja. Ini di sisi atas ini tentu saja ini untuk shift light. Lalu ini ada lampu HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Ini kalau nyala, yang ini kalau off ya. Kemudian ada jam, ada tachometer, ada speedometer di sini. Ini ada gear position. Ini ada peringatan ya kalau bahan bakar tinggal sedikit. Kilometernya. Kemudian ini, nah ingetin ya, tinggal sedikit bahan bakar. Lalu di sini ada tampil fitur-fitur elektronik tadi ya. Ini ada riding mode-nya, ada 3 pilihan. Yang pertama ada fast riding, lalu ada fun riding, dan satu lagi comfortable riding, walaupun tertulisnya cuma mode 1, 2, 3, dan ditambah dengan user 1 dan user 2. Nah user 1, 2 ini bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan ya, terserah ridernya. Sementara kalau yang tadi mode 1, 2, 3 itu sudah preset, sudah apa ya, sudah bawaan dari motor lah, nggak bisa ditak-atik. Nah ini kalau mode 1 ini karena fast riding, maka tampak jelas powernya pakai 1, walaupun pilihannya ada 5, ini pakai yang paling powerful. Lalu traction control atau HSTC-nya pakai 2 dari 9 pilihan dan 1 off, dikasih 2. Ini 2 itu berarti satu tingkat di atas yang paling nggak sensitif. Kemudian wheel controlnya dari 3 pilihan dia paling sedikit, paling 1, berarti masih bisa naik-naik roda depannya. Lalu engine brake-nya 3, ini yang paling loyor, engine brake-nya yang paling sedikit. Itu sementara kalau mode 2 ini tengah-tengah lah ya, powernya 2, traction control 5, wheel control 2, dan engine brake 3. Kemudian satu lagi ada mode 3, ini powernya 5, ini yang paling kecil ya, karena buat santai ya. Bahkan traction control 8 hampir maksimal. Lalu wheel control 3, ini yang paling sedikit bisa ngangkat-ngangkat roda depannya. Lalu engine brake-nya 1, ini yang paling gede, jadi paling ngunci lah itu. Kemudian kalau user, ini cara masuknya dengan ditekan mode-nya, ditahan. Nah ini kita bisa lihat powernya ada 5 pilihan, bebas mau pilih yang mana. Nah ini traction controlnya ada 9 pilihan, bahkan bisa di off-in. Nah tuh kalau off berarti traction controlnya mati, namanya nyala. Nah lalu kalau ini settingan wheel controlnya ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Lalu engine brake-nya juga ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Nah dengan user 1 atau user 2, maka rider bisa bebas memilih mau disetting kayak gimana, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian di samping-sampingnya juga ada beberapa menu ya. Ini saja, tentu saja ada odometer, trip meter, dan sebagainya, sampai dengan ada konsumsi bensin dan sebagainya. Nah yang menarik juga adalah tampilannya ini ternyata ada 2 pilihan teman-teman. Ada yang ini riding mode dan ini yang circuit mode, makanya ada lap time-nya gitu. Nah keren lah. Nah teman-teman, kalau tombol select ke bawah dan mode ditekan bersamaan, maka akan masuk ke menu setting. Nah salah satu yang tampil ada di situ, ada tertulis quick shifter.
namun ternyata bawaannya belum ada karena quick shifter merupakan opsional aja, jadi tambahan harus beli terpisah. Nah teman-teman, begini posisi duduknya. Ini tinggi joknya 820 mili. Ternyata sok belakangnya setelannya empuk nih, jadi lumayan sedikit ambles, jadi kaki saya nampak banget. Dan kalau kita race stangnya tentu saja, wah ini emang bener-bener motor yang didesain buat di sirkuit ya. Nunduknya nggak tanggung-tanggung, kakinya juga nangkring banget. Oh ya, koplingnya ternyata ringan banget karena ini motor sudah pakai fitur asisten slipper clutch ya, kayak yang 2,5 maupun yang 1000. Jadi nggak terlalu fitness. Oh ya, ini bobot motornya 194 kg. Jadi bedanya dengan yang 1000 itu bedanya hanya sekitar nggak nyampe 10 kilo lah. Penasaran dengan suaranya kan? Kita nyalain aja nih. Kalian manasin. Suaranya khas banget, mesin 4 silinder segaris ya, merdu. Udah ya. Nah demikian teman-teman review singkat kali ini tentang Honda CBR 600 RR, yang mana kehadirannya melengkapi line up dari CBR series. Sekarang 150 cc ada, 2,5, dan kini ada 600 dan 1000 cc. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman yang lain, lalu nyalakan juga tombol lonceng, dan juga jangan lupa follow Instagramnya otomotif_tv. Lalu jangan lupa juga subscribe channel baru kami, yaitu Motor Second, channel yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa pakai helm ya kalau naik motor.